Selamat datang di channel Puskesmas Paripurna. Kali ini kita akan membahas tentang perbandingan kasus. Untuk dua diagnosa seperti di bawah. Panduan praktik klinis. Puskesmas. Akne vulgaris ringan. 1. Pengertian, definisi. Akne vulgaris adalah penyakit peradangan kronis dari folikel pilosebasea yang diinduksi dengan peningkatan produksi sebum, perubahan pola keratinisasi, peradangan, dan kolonisasi dari Bacteronibacterium acnes. 2. Anamnesis. 1. Pasien biasanya memiliki keluhan erupsi kulit polimorfi di lokasi predileksi, disertai rasa nyeri atau gatal namun masalah estetika umumnya merupakan keluhan utama. 2. Pasien memiliki faktor risiko antara lain. A. Usia remaja. B. Stres emosional. C. Merokok. D. Riwayat akne dalam keluarga. E. Banyak makan makanan berlemak dan tinggi karbohidrat. 3. Pemeriksaan fisik. 1. Komedo berupa papul miliar yang di tengahnya mengandung sumbatan sebum. Bila berwarna hitam disebut komedo hitam, bledo, open comedo, dan bila berwarna putih disebut komedo putih atau komedo tertutup, white comedo, close comedo. 2. Erupsi kulit polimorfi dengan gejala predominan salah satunya, komedo, papul yang tidak beradang dan pustul, nodus dan kista yang beradang. 3. Pengeluaran sumbatan sebum dengan komedo traktor, sendok una, ditemukan sebum yang menyumbat folikel tampak sebagai massa padat seperti lilin atau massa lebih lunak seperti nasi yang ujungnya kadang berwarna hitam. 4. Kriteria diagnosis. Akne vulgaris memiliki gradasi tingkat keparahan. 1. Ringan, bila A. Beberapa lesi tak beradang pada predileksi. B. Sedikit lesi tak beradang pada beberapa tempat predileksi. C. Sedikit lesi beradang pada satu predileksi. 2. Sedang, bila A. Banyak lesi tak beradang pada satu predileksi. B. Beberapa lesi tak beradang pada lebih dari satu predileksi. C. Lesi beradang ada satu predileksi. D. Sedikit lesi beradang pada lebih dari satu predileksi. 3. Berat, bila A. Banyak lesi tak beradang pada lebih dari satu predileksi. B. Banyak lesi beradang pada satu atau lebih predileksi. 5. Diagnosis kerja. Diag ditegakkan berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan fisik. 6. Diagnosis banding. Erupsi acneiformis, akne venenata, rosacea, dermatitis perioral. 7. Pemeriksaan penunjang. Tidak diperlukan pemeriksaan penunjang khusus untuk pemeriksaan ini. 8. Penata laksanaan. 1. Obat topikal yang dapat diberikan, oksitetrasiklin 1% atau clindamycin fosfat 1%. 2. Antiperadangan topikal, hidrokortison 1 hingga 2,5%. 3. Sistemik. Pengobatan sistemik ditujukan untuk menekan aktivitas jasad renik di samping juga mengurangi reaksi radang, menekan produksi sebum. Dapat diberikan antibakteri sistemik, misalnya tetrasiklin 250 mg 1g hari, eritromisin 4x 250 mg hari. 9. Edukasi. 1. Menghindari terjadinya peningkatan jumlah lipid sebum dan perubahan isi sebum dengan cara A. Diet rendah lemak dan karbohidrat. Meskipun hal ini diperdebatkan efektivitasnya, namun bila pada anamnesis menunjang, hal ini dapat dilakukan. B. Melakukan perawatan kulit dengan membersihkan permukaan kulit. 2. Menghindari terjadinya faktor pemicu terjadinya akne, misalnya A. Teratur dan sehat, cukup istirahat, olahraga, sesuai kondisi tubuh, hindari stres. B. Penggunaan kosmetika secukupnya, baik banyaknya maupun lamanya. C. Menjauhi terpacunya kelenjar minyak, misalnya minuman keras, makanan pedas, rokok, lingkungan yang tidak sehat dan sebagainya. D. Mengpolusi debu, pemecatan lesi yang tidak lagi artis, yang dapat memperberat erupsi yang telah terjadi. 10 kriteria rujukan. Akne vulgaris sedang sampai berat. 11. Prognosis. Prognosis umumnya bonam. Akne vulgaris umumnya sembuh sebelum mencapai usia 30-40-an. 11. Referensi. Kementerian Kesehatan RI dan WHO. Buku Saku Pelayanan Kesehatan Ibu di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan. Jakarta, Kementerian Kesehatan RI 2013, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2013. Panduan praktik klinis. Puskesmas. Furunkel, Karbunkel. 1. Pengertian, definisi.
1. Furunkel adalah peradangan folikel rambut dan jaringan sekitarnya berupa papul, vesikel, atau pustul perifolikuler dengan eritema di sekitarnya dan disertai rasa nyeri. Furunkulosis adalah beberapa furunkel yang tersebar. 3. Karbunkel adalah kumpulan dari beberapa furunkel, ditandai dengan beberapa furunkel yang berkonfluensi membentuk nodus bersupurasi di beberapa puncak. 2. Anamnesis. 1. Pasien datang mengeluh adanya koreng atau luka di kulit. Awal bentuk seperti bintil kecil yang gatal, dapat berisi cairan atau nanah dengan dasar dan pinggiran sekitarnya kemerahan. Keluhan ini dapat meluas menjadi bengkak disertai dengan rasa nyeri. B. Bintil kemudian pecah dan menjadi keropeng koreng yang mengering, keras dan sangat lengket. 2. Pasien memiliki faktor risiko anin. A. Higiene yang kurang baik. B. Defisiensi gizi. C. Imunodefisiensi, CD4 dan CD8 yang rendah, biasanya pada pasien dengan HIV/AIDS. 3. Pemeriksaan fisik. Terdapat beberapa gejala furunkel dan karbunkel. Pada pemeriksaan fisik kerap peradangan folikel rambut dan jaringan sekitarnya berupa papul, vesikel, atau pustul perifolikuler dengan eritema di sekitarnya dan disertai rasa nyeri dan jika telah berkonfluensi membentuk nodus bersupurasi di beberapa puncak maka akan menjadi karbunkel. 4. Pemeriksaan penunjang. Pemeriksaan darah rutin kadang-kadang dan leukositosis. 5. Kriteria diagnosis. Diagnosis ditegakkan melalui anamnesis, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang, jika diperlukan. 6. Diagnosis kerja. Furunkel, karbunkel. 7. Diagnosis banding. 1. Igokrustosa. 2. Imoetigobulosa. 3. Folikulitis. 8. Penata laksanaan. 1. Antibiotik oral dapat diberikan dari salah satu golongan di bawah ini. A. Amoksisilin dengan asam klavulanat. Dosis dewasa, 3x 250 hingga 500 mg. Dosis anak, 25 mg kg BB hari terbagi dalam 3 dosis, selama 5-7 hari. B. Eritromisin. Dosis dewasa, 4x 250500 mg hari. Anak, 20-50 mg kg BB hari terbagi 4 dosis, selama 5-7 hari. C. Cefalosporin. Cefadroxil dengan dosis 2x 500 mg atau 2x 1000 mg per hari. 9. Edukasi. 1. Edukasi pasien dan keluarga untuk pencegahan penyakit dengan menjaga kebersihan diri dan stamina tubuh. 10. Kriteria rujuk. 1. Komplikasi mulai dari selulitis. 2. Tidak sembuh dengan pengobatan selama 5-7 hari. 3. Terdapat penyakit sistemik, gangguan metabolik endokrin, dan imunodefisiensi. 11. Prognosis. Apabila penyakit tanpa disertai komplikasi, prognosis umumnya bonam, dengan komplikasi, prognosis umumnya dubia et bonam. 12. Referensi. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK-02-02, Menkes 514/2015 tentang panduan praktik klinis bagi dokter di fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama.